Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bagas dapat menyapa Anda kembali di program Community Update. Tentunya di Community Update kita akan kembali berbincang-bincang bersama narasumber hebat yang datang dari komunitas-komunitas, perkumpulan, organisasi yang ada di Nusantara. Nah pemirsa semua, di episode Community Update kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama narasumber yang datang dari industri kreatif, dari dunia entertain, dari teater keliling. Nah pemirsa semuanya, kalau berbicara industri kreatif ini bagaikan sebuah kanvas yang menunggu untuk dilukis ya pemirsa. Dan teater keliling hadir untuk melukis dunia seni peran. Nah sebelumnya pemirsa semuanya, saya Bagas tidak sendirian karena hari ini ada rekan saya yang akan menemani saya. Hai sahabat Eljon, saya Desi Rahelia dengan tema kita hari ini yang sangat spesial, yaitu peran seni teater angkat kekayaan Nusantara, yaitu teater keliling. Dalam kiprahnya yang sudah menginjak 49 tahun yang berarti berdiri sejak tahun 1974 bersama Dery Sirna, Buryung, Paul Pangemanan. Nah, dan Rudolf Puspa membentuk komunitas teater keliling yang didukung oleh Saraswati, Jajang Cendur, Wit, Saiful Anwar, dan RW Mulyadi. Sudah melakukan lebih dari 1.600 pementasan di seluruh Indonesia dan beberapa negara di dunia, dan telah meraih penghargaan rekor muri Kak Bagas. Wow, keren sekali. Untuk itu kita langsung berikan tepuk tangan Desi karena hadir bersama kita di Community Update kali ini. Ada Bapak Rudolf Puspa selaku sutradara sekaligus pendiri teater keliling. Halo Pak. Halo Bapak. Halo, selamat jumpa. Selamat jumpa. Salam jabat erat sahabat-sahabat Eljon. Luar biasa. Bapak, terima kasih banyak, suatu kehormatan untuk kita semua sahabat Eljon yang menyaksikan saat ini. Kehadiran Bapak di episode kali ini Desi ini luar biasa sekali. Sangat spesial banget ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, kalau gitu Desi, kita langsung aja. Di sini sudah ada Bapak Rudolf ya Pak ya. Kita ingin tahu banyak nih Pak seputar dunia seni peran, khususnya teater keliling yang kiprahnya sudah luar biasa. Hampir menginjak 50 tahun ya Pak ya. Luar biasa. Baik Pak, mungkin boleh Pak di-sharing ke kita, ke sahabat Eljon dimanapun mereka berada. Sebenarnya kapan dan tujuannya apa sih Pak dibentuknya teater keliling ini Pak? Jadi teater keliling itu berdiri tahun 1974 tanggal 13 Februari. 13 Februari. Orang bilang 13 itu angka sial katanya, tapi kita kan nggak kepikir ke situ. Artinya kok ya pas tanggal 13 ya kita ikuti aja. Jadi awalnya itu saya yang memiliki gagasan untuk keliling ya. Jadi saya itu katakanlah saya itu wong Jawa, orang Solo saya. Jadi orang Solo itu terkenal seneng belusukan Mas. Jadi kerjanya tuh keluyuran gitu. Jadi ketika saya SMA ikut teater itu, main teater di sekolah itu kok rasanya nggak puas sih. Pengen lain-lain. Nah, rupanya kebiasaan semacam itu kebawa ketika sudah membentuk teater keliling gitu. Jadi kepikiran, terus saya membaca sejarah teater Indonesia. Itu ada satu teater yang tumbuh, itu masih zamannya perang kemerdekaan itu sangat terkenal. Kemudian itu bisa keliling kemana-mana, ke Indonesia, ke ini, membawakan pesan-pesan kemerdekaan. Saya terus pikir, ini udah merdeka, kenapa nggak kita mencoba untuk keliling? Jadi ada dua dorongan untuk keliling. Sementara pada zaman itu tahun-tahun 74 ya, mungkin tahu atau tidak tahu ya, tapi zaman itu kan zaman sulit berkesenian gitu. Karena tidak mendapat perhatian yang cukup bagus, khususnya teater gitu. Malah akhirnya kami mencoba keliling, berjalan dan itu yang kami membuat misi untuk membangkitkan teater modern Indonesia yang memiliki landasan kuat, yaitu kesenian tradisional yang sangat kaya raya di Indonesia. Itu tujuan yang awalnya. Keren sekali Pak. Berarti berawal memang selain sebagai sutradara dan pendiri juga sekarang ya Pak, Bapak memang passion gitu ya Pak, mencintai seni peran teater ya dari sekolah ya Pak ya? Iya, dari SMA saya sudah suka. Karena zaman dulu sekolah SMA itu
kesenian harus milih. Oh, Itu di saat dapat itu nilai ya? 5 bisa nggak naik kelas loh kalau dulu. Oh. Itu harus pilihan. Jadi saya kan pemalu ya dulu kecil. Abang, bapak. Iya. Membuktikan Bapak udah bisa begini. Sampai ketika saya masuk teater, bapak saya bilang, kamu masuk teater tuh apa bisa ngomong? Sempat diragukan ya, Pak? Iya, sampai terus kok saya nyari apa ya seni yang kira-kira nggak berhubungan dengan publik gitu. Oh iya. Jadi nggak ngomong ke penonton. Ah ini kerja panggung di balik panggungnya. Terus saya milih, saya senang bangsa teknik-teknik lampu ya. Wah ini saya suka. Saya masuk ke lighting man itu. Luar biasa. Sampai itu lama-lama kok kenapa ya guru saya itu kok menyuruh main gitu loh. Kamu main masa duduk aja di situ. Main gemetaran gitu. Tapi ketika orang tepuk tangan terus ada yang ketawa kalau lucu, di situ saya baru mulai, wih enak juga ya main drama itu ternyata semua orang melihat, mendengar, aduh kita sendiri di panggung yang baru. Wah, nikmat ternyata. Kenikmatan itu yang membuat saya, wah saya harus jadi pemain gitu. Harus ikut ya. Jadi ada kepuasan emosional ya, Pak ya, ketika itu kita yang mengungkapkannya. ternyata susah dicari. Susah dicari, luar biasa. Pak, kita bisa bilang kiprah Bapak ini sudah luar biasa panjang ya Pak ya, sudah sukses juga ya Desi ya. Nah Pak, Bapak juga mengawali sebelum menjadi sutradara dan berkeliling dengan teater keliling ya Pak ya. Memang dari sekolah mencoba itu ya Pak ya, berawal dari lighting man-nya dulu. Ya. Nah Pak, menurut Bapak Pak, secara personal Bapak nih Pak ya, seni bagi Bapak itu apa sih Pak? Khususnya seni teater gitu Pak. Seni teater itu sebetulnya dulu awalnya ya, kenapa saya mau keluar dari kota saya di Solo sana itu. Ada apa ya, ada kepinginan untuk sekolah seni gitu. Jadi setelah lulus SMA itu, wah ini saya harus sekolah gitu. Tapi di mana sekolah teater di Indonesia? Nyarinya ketemu ada di Jakarta, namanya AKNI ya, Akademi Teater Nasional. Wah saya mesti ke Jakarta gitu, saya buta di Jakarta kemana, udah nggak tahu, pokoknya berangkat gitu. Saya minta izin bapak saya, dikasih, ya udah berangkat, kalau memang berani ya udah saya berangkat. Bener-bener. Sambil mikir, kok nggak dikasih sangu ya? Ya maklum lah ya, zaman dulu memang kehidupan memang ekonomi kurang bagus saya, jadi akhirnya berangkat ke sini. Sekolahnya tutup karena kan baru selesai peristiwa G30S jadi tahun 66 saya lulus kuliah, lulus sekolah SMA, kemudian kata-kata mau kuliah, sekolahan belum buka. Akhirnya saya waduh kemana, jalan nggak tahu mau kemana. Di belakang Sarina itu ada gedung tulisannya Direktorat Kesenian. Masuk saja, udah nekat aja, ini siapa tahu tanya-tanya. Saya nggak kenal siapa tahu. Dikenalkan sama ketua bidang mengurus pertunjukan seni teater. Udah terus kenal situ, namanya Pak Kasim Muhammad. Akhirnya udah kamu di sini aja, udah ikut saya aja. Udah saya di situ dikenalkan Teguh Karya. Terus tahun 67 diajak Teguh untuk pentas di Ballroom waktu itu ya, di Hotel Indonesia. Saya bikin pertunjukan, saya juga nggak tahu siapa, teman saya sendiri. Akhirnya di SMA Teresia itu ada apa ya, ada sekolah SMA ya, yang waktu itu putri semua, belum campur ya. Saya tiap sana sore itu seneng nonton mereka latihan drum band. Drum mayornya tuh saya deketin aja, nekat aja, kamu mau main drama nggak? mau cari 2 orang lagi karena perannya 3. Akhirnya latihan main di HI. Seneng, mulai itulah kami tersebar. Kemudian ada seorang pelukis nonton, dia itu kok nyalami saya terus bilang, kamu nggak punya ibu ya? Loh, kok tahu Pak? Kita belum kenal loh Pak. Pokoknya besok di Balai Budaya ngobrol. Besoknya saya cari ke Balai Budaya, ngomong. Terus akhirnya dia bilang, kamu tinggal di mana? Di sekolahan. Udah di sini aja di Balai Budaya, tinggal di situ. Tiap malam saya diajarin yang namanya olah rasa itu. Rasa. Saya itu nanya, kok Bapak tahu kalau saya? Ya itu, kita punya satu feeling yang kuat. Nanti kalau kamu begitu akan tahu, kalau ketemu orang tahu karakter. Kamu kan teater, belajar karakter macam-macam. Udah akhirnya 5 tahun saya di sana. Tiap malam diajar itu olah rasa itu sampai segala macam.
akhirnya mendirikan teater keliling itu gini, terus saya udah pelatihan udah gini, saya pamit sama pelukis ini yang saya ke bapak saya, Nasar namanya. Pak, saya mau keliling gini. Kapan berangkat? Besok pagi-pagi, Pak. Pagi dia bangun, lengkap itu pakaiannya rapi, tumben ini bapak ini kenapa? Iya, saya ingin melepas kalian. Terus dia panggilnya, Ruth, itu yang kamu cari apa? Ibu kamu. Jadi saya itu selalu punya kegelisahan. Jadi hidup saya itu mencari ibu saya itu. Jadi karena saya kelas 2 SMA kehilangan ibu, terus saya itu anak ibu gitu. Jadi rasa hilangnya itu luar biasa. Itu yang membuat saya, kalau begitu teater itu bisa mencari ya Pak. Ya nggak tahu, tapi itulah kamu cari. Artinya rupanya dia wujudkan bahwa ibu adalah kasih. Jadi saya tuh sebetulnya mencari kasih katanya. Oh itu ya, jalan. Jadi saya merasa bahwa teater adalah tempat rumah saya untuk belajar kasih sampai akhirnya membagi kasih ke siapa saja. Itu yang membuat saya nggak mau keluar dari teater ini. Jadi saya sampai umur sekian ini saya belum pernah kerja di tempat lain kecuali di Taman Ismail. Itu pun cuma waktu pembukaan 68 sampai Jumat terus keliling gitu. Sampai sekarang nggak pernah kerja. Wah, luar biasa. Makanya ketika saya bisa menyekolahkan OI ya sampai lulus di Unpad itu, saya itu waktu datang wisuda itu nangis ya waktu dia digini. Nangisnya itu saya, kok bisa ya seorang teaterwan seniman kok sampai anaknya lulus S1 gitu ya. Aduh, nangis saya waktu itu. Jadi betul-betul makin cinta saya sama teater itu, ternyata bisa asal kita mau. Benar banget Bapak. Jadi cerita. Waduh. Tapi kita lihat nih ya Kak Bagas, teater keliling itu kan banyak ya melibatkan anak-anak muda yang ikut berpartisipasi dalam memerankan perannya ya Pak ya. Nah, kita nih kepo nih Pak, gimana sih cara Bapak untuk menarik perhatian anak-anak muda untuk ikut mencintai yang namanya seni teater? Ya, betul ya. Jadi karena saya itu mengalami anak muda yang apa ya, katakanlah seperti cerita tadi kayak patah hati, patah semangat segala macam ya. Apa sih yang sebetulnya anak muda itu yang digelisahkan? Itu rupanya anak muda itu punya sifat heroismenya besar, tinggi, ingin tampil, itu luar biasa. Saya ngalami perasaan itu. Ketika di teater bisa begini, kalau begitu mendekati anak-anak muda itu ya kita tantang, kita beri tantangan. Makanya saya seneng banget selalu sejak mendirikan teater keliling, berkeliling itu tujuan saya selalu targetnya anak muda. SMA, SMP, SD kalau perlu saya masuk ke sekolah-sekolah main di seluruh Indonesia gitu. Yang mereka itu memang itu pengen gua nampang. Jadi saya membuatnya bukan hanya mereka sebagai penonton, tapi saya ajak main gitu. Ikut awalnya berperan. Itu cuma main di panggung, kita terus ke penonton, sini tarik naik panggung. Lama-lama setiap pemerintah kita berkolaborasi, jadi minta ke pemerintah daerah kumpulkan anak-anak 10 atau 15 untuk bisa main gitu. Kolaborasi terus ya, akhirnya jadi itulah yang membuat memang yang harus dilatih, diajari, diajak itu mereka gitu. Mereka butuh apa sih yang dia butuhkan? Mengeluarkan rasa heroismenya itu, tantangan. Walaupun banyak ya pengalaman anak SMA diajak main, pelatihan bagus, anak-anak nakal itu, anak-anak SMA begitu naik panggung, saya kok gemetar, kamu tuh ngomong kelahi gemetar. Demam panggung ya Pak ya? Demam panggung, iya. Tapi habis itu luar biasa memang. Artinya mendapatkan sesuatu, ditepukin anak, itu kan bangganya itu. Jadi rasa bangga dipupuk dari awal. Bisa mengekspresikan diri mereka di panggung ya Pak? Makanya saya sama OI ketika mau meneruskan teater keliling ini, saya pesan, jangan lupa anak muda ya, itu harus dirangkul terus. Itu yang harus yang tua-tua ini udahlah, kalau nggak mau nonton ya sudahlah. Yang benar anak muda ya. Karena mereka yang akan terus gitu. Betul, kita kan makin tua, mereka masih. Benar sekali Pak. Itu yang harus kita jaga, kita rawat. Nah, karena kita orang berkesenian, kebetulan teater ya lewat teater kita rangkul mereka. Dan itu luar biasa. Ternyata pengalaman pertama tahun
ketika kita membuat sistem audisi itu, waktu mau pentas Pangeran Diponegoro, itu wah luar biasa. Kita cuma cari 100 pemain yang daftar 4.000 itu. Di luar Saya itu ekspektasi. punya rasa apa ya? Kasihan ya masa ditolak. Itu audisi pertama Pak ya? Pertama itu tahun 2015 ya. 2015 ya. Ketika kami membuat pertama kali pertunjukan teater musical. Wow. Itu Oi sebetulnya yang pengen, ketika dia orang yang nggak suka ke teater loh, itu dari kecil. Nggak ada. Saya pentas kayak apa aja dia datang tidur, bukannya nonton. Kok ketika lulus kuliah udah kerja segala macam, dia bilang ke rumah, "Wah, saya itu nyesel dulu SMA nggak suka sejarah." Emang kenapa? Ngantuk saya kalau belajar. Gurunya nggak enak segala macam. Terus kenapa? Saya akhirnya sadar ya, bangsa ini rusak karena nggak kenal sejarah. Terus yuk bikin teater yang ceritanya sejarah. Menggali, wah saya senang banget sejarah. Ya udah menggali, kita ketemukan. Nah ini dulu Jas Merah judulnya waktu pertama. Jas Merah. Kita pentas kemana-mana sampai keliling itu. Sumatera, Jawa, Bali sampai Lombok. Jas Merah. Percaya, bisa, ayo terus. Yang kedua Diponegoro itu. Itu yang musikal, gini-gini kita ganti musikal, ayo. Saya juga belum pernah nyutradari musikal, nggak kegambar kayak apa. Luar biasa. Film-film Broadway lah kita bukain, kita. Iya benar. Terus akhirnya membuat itu, lalu jadi besar, jadi ini ya itulah yang 4.000 itu mau diapain, kasihan gitu artinya. Saya merasa ya kita main drama aja susah ya. Benar. Nah itulah. Luar biasa. Pak, pertama kali teater keliling buka audisi sampai 4.000 orang yang ikut. Sekarang sudah tayang di Community Update, Bapak siap-siap nanti bukan ribuan lagi, puluhan juta orang masuk teater keliling. Semakin terpancing ya anak muda untuk ikut loh Betul, Pak. karena nanti. saya secara personal Desi pengen cepet-cepet audisi. Ada nggak Pak buka audisi? Saya mesti bawa ember dong. Waduh, Nangis kalau melihat makin banyak mesti waduh terharu ya nggak Pak. tega menolak. Tapi gimana memakan? Iya Tapi Pak, benar. seperti yang Bapak bilang tadi Pak, dulu Bapak yang mencari kasih ya Pak ya, bisa kita bilang ya, mencari ibu ya Pak ya. Dan sekarang dengan kiprah teater keliling hampir 50 tahun ya Pak ya, sekarang ya Pak ya, udah tahun depan. Puluhan tahun, tahun depan udah 50 tahun, sekarang 49 tahun. Bapak secara tidak sadar Pak, banyak ribuan, mungkin sudah jutaan Desi, anak-anak yang terlibat di teater keliling ini mendapatkan kasih dari Pak Rudo. Luar biasa Pak, terima kasih banyak sudah mengasihi begitu banyak anak-anak muda di dunia seni ini Pak. Dan juga Desi, kita juga ingin tahu Pak, teater keliling ini tadi Pak Rudo sudah cerita ke kita ya, sahabat Algennya, banyak sekali kiprahnya, terus kemudian juga sudah sukses dalam ribuan pementasan, bahkan 1.600 ya Pak ya, hampir pementasannya Pak ya. Dan itu sudah dilakukan keliling, tidak hanya di Indonesia, bahkan ke Asia juga ya Pak ya? Ya, Asia. Hingga ke benua Eropa. Ya. Luar biasa. Sudah 11 negara. 11 negara Desi, sahabat Elgen semua. Saya aja belum 11 negara keliling. Betul ya, kalau saya sih sudah Desi, lewat mimpi. Mimpi ini saya ke negara ini gitu ya. Kalau teater keliling nggak mimpi, tapi ini kenyataan. Wujud nyata ya Kak Bagas. Menjalani mimpi. Menjalani mimpi. Benar. Tepat. Pak Rudolf, kita ingin tahu Pak, seperti yang Bapak bilang, teater keliling juga dekat sekali dengan sejarah ya Pak ya, sebagai jati diri Nusantara. Begitu banyak pementasan yang mengangkat tentang kisah-kisah sejarah Indonesia. Nah Pak, apa nih Pak yang mungkin menjadi kontribusi Bapak juga ya Pak ya untuk teater keliling untuk mempromosikan hingga bisa seluas ini Pak kiprahnya? Apa sih Pak yang Bapak lakukan gitu Pak untuk Indonesia Pak? Jadi untuk Indonesia itu saya sangat kebetulan saya suka sejarah. Jadi ternyata waktu keliling 6 tahun pertama saya baru menyadari bahwa Indonesia itu begitu luasnya, begitu besarnya, dan kekayaannya bukan hanya alam ya, tetapi kekayaan seniannya yang luar biasa. Macam-macam bentuknya dari Aceh sampai Merauke itu.
keliling dari atas sampai Merauke itu 3 tahun perjalanannya. Baru nyampe Merauke. Tapi sudah Pak sekarang terkeliling, sudah keliling? Sudah 6 kali saya keliling. Udah bolak-balik ya Pak ya. Sekarang soalnya sudah ke 11 negara ya. ya. Gak heran lagi. Keluar sampai sekarang. Nah itu yang membuat bagaimana ya kearifan lokal ini, justru itu kekuatan kita. Memang beda-beda. Makanya kami baru ketemu apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu. Kebetulan anggota kami juga dari macam-macam daerah. Jadi kalau ada problem, ada masalah, ada cerita di NTT misalnya, anak Ambon atau anak Aceh, kamu ngomong tentang NTT, mau nggak mau kan dia kenal NTT. Yang dari NTT ngomong Sumatera Barat, mau nggak mau kan dia kenal. Jadi kebersamaan ya, dalam arti yang saya selalu menyebut, kita belajar menjadi orang yang mampu bersama dalam kebersamaan. Berbeda-beda tapi satu jua. Tetap satu jua, yes. Itu kalau sebelum saya merasakan jadi nggak apa tuh ya, bersama-sama, berbeda-beda tapi kok satu. Nggak kebayang itu. Tapi ketika sudah bersama, hidup bersama, ini menjalani tempat benar, iya memang itu kekuatan kita. Ternyata itu yang membuat ini, sehingga itu yang menyadarkan kami kemana-mana. Anak ini, anak dari mana-mana, ayo kumpul jadi satu. Waduh, itu kalau udah bercanda itu, wah Ambon lu, ini lu, oh kamu Papua ini. Tapi ininya hidup sebagai Papua, tapi saya adalah Indonesia yang Papua. Saya Papua yang Indonesia, saya Sumatera Barat yang Indonesia. Nah, itu yang kami menjadikan apa ya, semacam misi atau visi untuk menghidupkan anak muda cinta pada negerinya sendiri. Luar biasa. Karena melalui perkumpulan dari berbagai provinsi tadi ya Pak ya, bukan cuma membangkitkan dan memperkenalkan sejarah, mungkin melalui cerita-cerita pementasan ya Pak ya. Ketika mereka latihan mungkin ya Pak ya, kumpul ketemu provinsi lain gitu ya, saling cerita-cerita, udah promosi provinsi juga. Iya betul. Iya betul itu tentunya. Keren sekali. Tapi ya Kak Bagas, waktu itu tuh pernah ya Pak ya join atau gabung dengan Putri Bumi Indonesia, bermain peran ya Pak. Luar biasa, sempat viral itu ya. Sempat viral. Kan sebagai saya salah satu finalisnya cukup merasa bangga dan terharu bisa bergabung berperan dalam teater keliling ya Pak ya. Saya terima kasih Pak sebelumnya atas ajarannya yang sudah dibawa berikan waktu itu ya Pak. Namun saya ada pertanyaan nih Pak, waktu itu dampaknya ada nggak ya Pak untuk menarik perhatian anak muda setelah adanya diadakan Putri Bumi Indonesia join atau berperan bersama dalam teater keliling? Ada nggak nih Pak dorongan dari anak muda lain gitu? Banyak banget ya. Jadi banyak ya Pak ya? Waktu itu setelah ini terus untung ada rekaman yang dari sini kan kita putar kemana-mana gitu. Wow. Jadi kalau kita keliling itu sebelum pertunjukan mulai itu kita putar, mereka tahu Putri bisa main drama, oh, itu buktinya. Ternyata itu segala macam. Apalagi ketika baru saja main di Bali itu, Suci itu kok datang ke sana nonton. Saya tarik ke panggung. Kok saya udah pokoknya naik. Saya perkenalkan ke seluruh hadirin sampai ibu istri gubernur itu sampai nyalamin, dia merasa bangga banget ya kok sampai ada putri dari Jakarta datang gitu untuk menonton. Dia bilang saya tadinya kepengen nonton teater, iya sekarang nonton teater keliling, nonton Bali, nonton nyanyi, kita satu keluarga. Luar biasa. Akhirnya Putri Buminya menjadi wah rame itu di Bali tuh. Yang minta tanda, waduh. Minta foto, minta tangan gitu ya. Sampai besoknya diundang makan khusus sama Ibu Gubernur. Gitu. Luar biasa. Sayang Suci ada acara lain jadi nggak bisa hadir waktu itu. Benar-benar. Seneng banget ya deh, artinya. Tapi dia udah dibilang nanti tahun depan kalau teater keliling datang ikut lagi. Saya bilang saya bawa banyak kok di Jakarta ada putrinya banyak banget bisa dibawa. Gitu. Kali-kali saya bisa juga datang ya Pak. Silakan. Bagas juga udah bilang mau ikut. Betul nih, Desi saya udah mikirin, aduh kalau saya ikut kayak saya bisa keliling nih gitu ya berkarya. Ditambah lagi Bapak tadi cerita pengalamannya secara personal, artis seni, berbagi kasih kan memang itu datang dari hati deh. Itu menginspirasi saya dan kita semua, pastinya sahabat Eljan dimanapun mereka berada terinspirasi dari cerita Bapak.
Bapak terima kasih banyak. Dan kemarin juga seperti yang Desi bilang ya sahabat Eljon, kolaborasi pementasan ya Pak bersama Putri Bumi. Dampaknya Desi finalis semua penonton pengen ikut Pak ke teater keliling, cari teater keliling itu di mana kontaknya gitu ya Pak ya. Luar biasa keren sekali, terima kasih banyak karena memang pada saat itu Desi sedikit berbeda ya Pak ya, tidak hanya sekedar mengangkat sejarah tapi juga mengangkat kampanye seputar menjaga bumi. Menjaga bumi ya. Jadi semuanya bisa kalau di tangan Pak Rudolf. Ini Bapak seniman Indonesia luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Ini pasti menjadi inspirasi untuk kita semua yang menyaksikan sahabat Eljon dimanapun mereka berada. Sahabat Eljon di rumah dan dimanapun kalian berada, kita udah sama-sama simak nih perbincangan kami bersama dengan narasumber yang sangat spesial hari ini, yaitu Bapak Rudolf Puspa sebagai sutradara teater keliling. Nah, tetap terus saksikan Community Update hanya di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media. Sudah selesai nontonnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.